Kita udah sampai di mana ini? Surabaya. Ini sejarahnya saya beli 2018. 350 juta. 350 juta tanahnya. Luasnya 210. Tuh teman-teman, kali berantas. Toko itu dibeli tanpa lihat. Waktu itu di info ada tanah 350 juta gitu ya. Karena masih oke, jadi ya sudah. Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube Pipo. Hari ini masih pagi nih, baru jam 3.45. Kita mau jalan-jalan ke Surabaya. Kita mau ngapain? Yuk kita lihat acara kita hari ini. Yuk kita segera check-in pesawatnya, boarding yuk. Kita udah sampai di mana ini? Surabaya. Oke teman-teman, ini kita jalan-jalan dulu. Udah sampai di hotel. Jadi acaranya itu hari ini tuh saya jam 10. Jam 10 nanti seminar sebentar sampai jam 12. Ini di Surabaya nih ya. Di Tunjungan. Oh, Tunjungan tuh. Nah, saya sarapannya pecel, udah beli pecel bukus. Terkenal ya, di Surabaya terkenal pecel bukus. Terus sekarang saya lanjut beli kopi. Kopinya tentu kopinya Indomaret lah, ya toh, ngelarisi teman-teman ya toh. Apa ya, enak cappuccino apa americano nanti ya. Saya lagi ngumpulin cupnya itu loh. Cupnya itu kan yang seri Pikachu. Saya udah punya banyak itu. Saya kumpulin, nanti 10 tahun lagi mahal itu. Nah, rencananya balik lagi. Nanti jam 10 ngajar sebentar sampai jam 12. Terus nanti lanjut, saya itu mau visit ke salah satu toko saya. Tokonya di Mojokerto, teman-teman. Nanti kita lihat Mojokerto tokonya seperti apa. Nanti teman-teman saya ajak ke sana. Nanti saya ceritain juga tentang tokonya ya. Nah, sekarang kita ngopi-ngopi dulu, sarapan pecel bukus dulu. Yuk, jalan. Waduk seperti itu syaratnya apa sih? Kira-kira lebar 4, Ya. 45 lah ya. Belakang. Ke belakangnya mungkin ya 8-10 meter. Toko biasa lah Bu, maksudnya. Iya. Saya aja punya yang 6x6 saya punya. Oh, Jadi tergantung itu nanti desainnya gampang. itu Terus kira-kira 150 150 juta. renovnya. Kalau Ibu mau kerjakan sendiri ya lebih bagus, lebih murah. Tapi kan kalau saya nggak mau ribet, saya Iya. ya semangat. Ya, tadi udah selesai seminarnya, langsung ngebut. Karena ternyata selesainya sampai 1:30, teman-teman. Target saya tadinya 1:30, ternyata asikan ngobrol jadi sampai 1:30. Sekarang kita menuju toko saya yang di Mojokerto. Yuk kita lihat tokonya Mojokerto seperti apa.
teman-teman, kita sekarang udah nyampe. Tujuan utama kita hari ini kesini sebenarnya teman-teman. Toko ini mungkin saya udah pernah cerita dulu ya. Toko ini berdiri 2018. Rame jalan lalu lintas ya, traffic. Terus penduduknya juga rame depannya tuh. Tapi uniknya ini ada saluran irigasi teman-teman. Teman-teman kalau mau bangun Indomaret, minimarket, hindari saluran irigasi. Karena kalau seperti ini teman-teman tuh mesti bangun jembatan. Mahal itu jembatan. Nah kalau toko ini karena di seberangnya jadi nggak perlu ada jembatan. Ini unik. Toko ini sejarahnya saya beli 2018. 350 juta 350 juta tanahnya, luasnya 210. Nah di belakangnya ada sungai teman-teman, ini ada sungai Berantas. Kalau minimarket itu kan ini tanahnya 350, bangunnya 800 waktu itu. Ini bagian belakangnya seperti ini. Ini ada bangunan kuno loh teman-teman. Rumah lama. Ada rumah lama teman-teman. Saya malah baru tahu. Unik juga ya. Waktu itu dibiayai bank. Bangunnya kan 800. Terus belinya tanah 350. Kalau nggak salah dibiayai 925 saya kalau nggak salah. Ya itu dulu 2018. Sekarang tokonya ya masih beroperasi bagus. Cuman saya lagi rencana pengembangan karena ini toko kan traffic ya teman-teman, banyak lalu lintasnya, banyak warga yang seliwer-seliwer, yang cocok untuk market kopi. Cuman saya lagi mikir terlalu sempit tokonya, makanya ini kali ini teman-teman, di belakang ada kali, kita lihat ya, ada kali ya. Ada angsa segala. Ini namanya apa ini? Angsa apa mentok? Kalau saya bilang mentok teman-teman. Ini ada gedung tua lagi teman-teman. Ternyata daerah sini banyak gedung-gedung tua. Oke, ngobrolin tentang toko tadi ya. Toko tadi dibiayai bank waktu itu 925. Jadi dari total tanah sama bangunan 1,1 itu 925 dibiayai bank. Saya nggak ngejar DP 0 teman-teman, tapi saya ngejar ya secukupnya lah. DP 0 tuh ya awal-awal tuh teman-teman, terakhir-terakhir ya nggak perlu DP-an 0 itu kan ya secukupnya lah. Toh bukan prioritasnya DP 0. Waktu itu saya ambil kredit waralaba. Kredit waralaba, makanya pembangunannya bisa dibiayai. Ya. Toko ini sebenarnya saya beli tanpa lihat teman-teman. Uniknya tanpa lihat. Tuh teman-teman, kali Berantas. Toko itu dibeli tanpa lihat. Waktu itu di info ada tanah 350 juta gitu ya. Karena masih oke. Jadi ya sudah. Waktu itu ngambil kreditnya kredit waralaba dari salah satu bank besar lah teman-teman ya. Rate-nya berapa ya? Mungkin 10,5 kalau nggak salah. Jangka waktunya 5 tahun teman-teman, pendek. Karena kredit waralaba itu dia akan menyesuaikan dengan perjanjian waralabanya. Perjanjian waralabanya 5 tahun ya, kreditnya 5 tahun. Dan Indomaret sebenarnya cari lokasi di sini sudah hampir 4 tahun. Waktu itu nggak dapat. Teman saya dapat tuh. Member Pipo ada yang dapat. Saya sudah di OK Indomaret. Ya udah, saya ambil alih. Dulu boleh teman-teman, sekarang nggak boleh loh cara kayak gini. Saya dulu boleh, lebih bebas ya. Kalau sekarang ada prosedurnya yang lebih ketat. Kalau dulu ya ada orang yang nggak mau pakai ya kasih ke kita boleh lokasinya. Kalau sekarang nggak. Teman-teman tanya aja detailnya kalau sekarang operasional seperti apa. Nah, toko ini kan 350 juta ya, tanahnya 210 meter. Itu perlu 800. Waktu itu pembangunan tuh butuh 800 termasuk peralatan. Kalau sekarang teman-teman 2026 teman-teman butuh mungkin 1,2 1,4 loh teman-teman. Kalau zaman saya masih 800. Makanya di Indonesia itu negara inflasi, itu kayaknya lebih enak cepet-cepet bangun daripada nunggu-nunggu
keburu inflasi. Dari bagian belakang nih, tokonya dari belakang. Gudang, di atas itu gudang teman-teman. Di depan toko, di atas gudang. Tanahnya sebenarnya tidak terlalu ideal, harusnya 250 ke atas, ini cuma 210. Tapi zaman 2018 masih boleh, kalau sekarang sudah nggak boleh. Sekarang 250-an lah teman-teman. Jadi ini tanahnya 350, bangun 800. Terus saya dibiayai bank 925. Sebenarnya yang dibiayai bank itu pembangunannya sama sebagian tanahnya. Nah, tanahnya yang dijaminin tanah ini termasuk pembangunannya. Jadi walaupun 350 kok bisa dibiayai 900 Pak? Ya karena dibangun. Kalau dibangun itu memungkinkan teman-teman. Tapi ya tergantung banknya juga teman-teman. Tidak semua bank mau cara seperti ini ya. Setiap bank mungkin punya policy beda-beda. Ada yang mau, ada yang enggak. Nih, rame kan teman-teman ya. Oh, truk-truk gede-gede. Wah. Ada lagi, nanti ada truk gede-gede lagi. Saya ngeri ya berdiri di sini. Bahkan saking truk-truk lewat sini itu ada jalannya sampai konyong gitu teman-teman. Ada anak-anak mau lewat sungkan katanya. Ya jadi saya pindah sini. Ini waktu itu saya memakai kredit waralaba. Kredit waralaba itu dipakai untuk pembangunan, fokusnya ke pembangunan. Tapi problemnya jangka waktunya pendek teman-teman, cuma bisa 5 tahun. Jadi angsurannya berat. Tapi ada sisi baiknya juga. Cash flow-nya itu dia mengikuti cash flow dari toko. Kan Indomaret tokonya cash flow-nya 3 bulan sekali. Ya dia juga angsurannya angsuran pokok ya 3 bulan sekali. Kalau angsuran bunganya tiap bulan. Menyesuaikan dengan cash flow dari toko karena dia memang kredit waralaba didesain khusus untuk orang yang pengen invest minimarket waralaba. Bahkan yang pertama itu kan angsuran bulan ke-7 pokoknya karena pembayaran dari franchisor juga bulan ke-7. Jadi dia mengikuti. Oh ya, ada yang unik dari toko ini teman-teman. Toko ini kan di daerah ini ada beberapa daerah di Jawa Timur itu kabupaten UMR-nya lebih tinggi dari kotanya. Contohnya kota Pasuruan misalnya. Kalau saya nggak salah ya, Kabupaten Pasuruan itu tinggi UMR-nya, tapi kota Pasuruan itu tidak tinggi. Nah, waktu saya beli ini juga sama. Saya lihat kotanya, oh UMR-nya rendah, ya udah saya anggap kabupatennya juga rendah. Ternyata kabupatennya UMR-nya tinggi banget teman-teman. Ya dulu 4 jutaan ya, padahal kotanya cuma 2 juta sekian ya, hampir separuh. Jadi UMR penting teman-teman di minimarket karena gaji karyawan kan UMR, padat karya, dan bisa dibilang 50% pendapatan toko itu dialokasikan untuk gaji tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau mau aman cari daerah yang UMR rendah karena UMR tinggi itu resikonya tinggi. Hah? Oh saya nggak pakai TikTok, saya pakai YouTube. Ini nama YouTube-nya apa? Pipo Hargianto. Ya, Oke, ya makasih. Saya malah diinterview teman-teman sama anak-anak. Ya seneng-seneng aja ya. Tadi ngomongin apa lo malah jadi lupa. UMR ya itu. Saya waktu beli ini salah milih karena menurut saya UMR-nya ketinggian. Nah kalau ke sana maju kira-kira mungkin 2-3 kilo lagi itu ada kabupaten lain UMR-nya rendah juga. Jadi mestinya mungkin kita maju lagi ya 3-4 kilo cari lokasi di situ UMR-nya lebih rendah. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Proses itu kan kadang ada yang benar ada yang salah ya. Yang penting selama masih bisa diterima ya udah oke aja ya toh. Toko ini bukan toko yang terbaik di saya. Ya so-so lah ya, tengah-tengah agak ke bawah lah, bukan toko terbaik lah. Tapi ya saya senang karena toko ini banyak ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapat banyak insight dari visit saya hari ini. Gimana? Kira-kira teman-teman mau bangun nggak? Atau mungkin ada yang mau beli toko ini? Kalau ada yang mau beli toko ini,
Saya pertimbangin teman-teman. Jangan. Toko ini masalahnya nggak terlalu bagus, so-so aja teman-teman. Bukan yang terbaik. Saya nggak enak juga kalau jual ke teman-teman, tapi hasilnya nggak bagus gitu kan, nggak enak ya. Satu lagi, toko ini sebelahnya rumah-rumah dan itu teman-teman ada titik jeleknya tuh. Teman-teman lihat ada apa? Ada yang tahu kenapa toko ini saya bilang tidak terlalu perfect? Toko ini di tikungan teman-teman, jadi setelah tikungan dan ini tikungan dalam. Jadi orang dari sana kaget ada Indomaret gitu teman-teman. Kadang kalau jalan traffic seperti ini orang jadi ngebut. Nah kan mobil Grand Max ini mungkin nggak tahu kalau di sini ada minimarket. Ngebut gitu. Kita sih udah pasang tulisan 100 meter Indomaret, tapi kadang orang kan nggak perhatian ya. Apalagi tadi saya lihat Indomaretnya, tulisan Indomaretnya ketutupan 100 meter Indomaret ketutupan pohon teman-teman. Nanti saya sampein ke Indomaret supaya dirapiin. Tuh ada truk trailer segala lewat sini loh teman-teman tuh. Trailer lewat sini. Makanya jalannya bisa sampai melontung-melontung gini. Ini kan saking beratnya beban hidup ya teman-teman. Teman-teman beban hidupnya berat juga nggak? Nah teman-teman pengen tahu apa lagi nih tentang toko ini? Tadi kurang lebih udah saya ceritain. Kita sih lagi mikirin dengan Indomaret pengembangan toko ini mau planningnya gimana. Karena ya toko-toko minimarket sekarang kan lagi didorong supaya terus berkembang. Oke gitu teman-teman, nanti kita ngobrol lagi. Teman-teman tulis di komen, teman-teman ada yang tahu nggak ini toko daerah mana? Kalau orang sekitar sini pasti tahu ya. Tapi jangan buka-buka rahasia. Jangan ngomong ya toko ini di daerah mana, rahasia. Itu kan rahasia perusahaan Pipo. Sukses selalu buat teman-teman ya. Yuk kita jalan lagi. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.